Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Smart People, hari ini kita akan membahas mengenai aritmetika sosial. Nah, ada apa aja sih di aritmetika sosial? Pertama, kita akan sama-sama membahas mengenai harga pembelian dan harga penjualan. Selanjutnya, untung dan rugi. Lalu, ada diskon atau rabat. Dan bruto, neto, serta tara. Daripada penasaran, yuk cekidot. Nah, dari gambar ini mungkin teman-teman semua pernah yang namanya berkunjung ke tempat ini. Ya, apalagi kalau bukan pasar. Nah, di dalam pasar ini tentu kita sudah sama-sama mengetahui pasti ada yang namanya pedagang dan juga pembeli. Nah, menurut teman-teman Smart People nih, apa sih yang dicari oleh pedagang? Betul sekali Smart People, pasti keuntungan. Nah, di sini kemudian Smart People pernah lihat gambar ini atau mungkin pernah juga berkunjung ke tempat ini, di mana di sini banyak juga para pedagang dan juga pembeli. Tapi di sini kita sama-sama akan membahas mengenai harga pembelian dan harga penjualan. Yuk, sekarang fokus ke bandrol yang ada di gambar ini. Di situ tertulis bahwa promo plus 10.000. Artinya di sini Smart People, ini baju-bajunya dijual dengan harga 10.000. Maka harga jualnya adalah 10.000. Dan berapa besar yang harus diberikan pada pedagang oleh si pembeli pasti sesuai dengan bandrol ini Smart People, yaitu 10.000. Jadi dapat dikatakan bahwa promo ini merupakan harga untuk penjualan dan juga harga pembelian. Selanjutnya, coba ya kita perhatikan sebuah kasus, tapi kuncinya di sini perhatikan harganya Smart People. Nah, di sini ada Budi. Budi membeli sebuah kaos kaki seharga 10.000. Kemudian ia menjual kaos kaki ini seharga 15.000. Menurut Smart People, ini untung atau rugi? Oke, kita cek ya di sini. Bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Harga beli tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa dia membeli seharga 10.000. Kemudian dijual seharga 15.000. Artinya di sini harga belinya lebih kecil dibandingkan harga jualnya. Maka tanda perbandingannya seperti ini. Maka Budi mengalami untung atau rugi? Maka jawabannya adalah untung. Berapa untung yang Budi dapatkan? Maka hasilnya adalah 5.000. Karena dia membeli 10.000, kemudian dijual lagi 15.000. Selanjutnya, masih tetap perhatikan harganya. Dengan orang yang berbeda bernama Ruri, di sini Ruri membeli kaos kaki juga, tapi harganya adalah 15.000. Kemudian kaos kaki ini dijual kembali dengan harga 10.000. Menurut teman-teman ini untung juga atau rugi ya? Nah, kita cek lagi. Bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Maka kita ingat kembali bahwa harga belinya Ruri itu 15.000 dan harga jualnya 10.000. Maka dikatakan bahwa harga beli Ruri ini lebih besar dibandingkan harga jual. Maka Ruri mengalami untung atau rugi? Maka jawabannya adalah rugi. Ruri rugi berapa rupiah? Jawabannya adalah 5.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke, jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untung dengan rugi ternyata berbeda ya Smart People. Dikatakan untung apabila harga jualnya lebih besar dibandingkan dengan harga belinya. Maka untuk mencari keuntungan caranya harga jual dikurangi harga beli. Kemudian kalau misalnya rugi,
Rugi itu berarti didapat apabila harga belinya lebih besar dibandingkan harga jualnya. Maka untuk mencari rugi, caranya adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rabat atau biasa dikenal dengan sebutan diskon. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini waktu belanja ke mall bareng teman-teman atau bahkan bareng dengan orang tua. Pernah lihat ini, kemudian banyak sekali tulisan misalnya 20%, kemudian 50%, 70% seperti pada gambar ini gitu kan. Artinya kalau ada tulisan seperti ini artinya adalah si produk itu mempunyai potongan harga sejumlah tulisan di sana. Misal ini adalah 70% tulisannya, berarti produk ini dapat potongan harga 70%. Nah, contoh ya, smart people, ini ada Ani. Ani membeli tas seharga 120.000. Jadi harga tasnya 120.000. Namun dari toko tersebut memberikan diskon sebesar 20%. Nah, berapa yang harus Ani bayar? Artinya di sini Ani tidak membayar 120.000 smart people. Kenapa? Karena dia dapat diskon. Artinya dia membayar di bawah harga 120.000. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Pertama, perhatikan kembali di sini diskonnya 20%. Maka ditulis di sini 20% dikalikan dengan harga sebelum potongnya. Sebelum dipotong harganya adalah 120.000. Nah, 20% ini itu sama dengan 20/100. Nanti 20/100 itu akan dikalikan dengan 120.000. Nanti seperti ini maksudnya ya. Nah, selanjutnya 20/100 dikali 120.000. Seperti pada halnya ini sebetulnya bisa dicoret smart people. Nolnya ini kita coret 2, ini coret 1, ini coret 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasilnya adalah bisa kita cari. Di sini adalah nolnya 3, berarti nanti punya 0 dia di sini adalah 3. Kita tinggal tulis ulang saja karena sisa nolnya adalah 3. Kemudian 12 dikali 2, maka hasilnya adalah 24. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasilnya sama kan smart people, 24.000. Oke. Selanjutnya berarti berapa yang harus Ani bayar? Nah, karena ini adalah potongan harga, maka harga awal dikurangi dengan diskonnya, maka itulah yang harus Ani bayar. Ya, harga awalnya adalah 120.000, dikurangi dia diskon 24.000, maka yang harus Ani bayar adalah sejumlah 96.000. Oke, selanjutnya dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa potongan harga itu adalah persentase diskon tadi dikali dengan harga awalnya. Karena diskonnya 20%, maka ditulis di sini kayak seperti tadi 20% dikali harga awalnya. Karena harga awalnya 120.000, maka 20% dikali 120.000. Maka didapatlah seperti tadi 24.000, seperti itu ya. Kemudian berapa harga yang dibayar? Ketika sudah didapat potongan harga yang 24.000 itu, kita akan menghitung berapa harga yang dibayar. Nah, harga yang dibayar didapat dari harga awal dikurangi oleh potongan harga tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bruto, neto, dan juga tara. Nah, sekarang kita perhatikan gambar dari teh poci ini. Yang pertama, kita sebut dia sebagai bruto. Dari gambar ini kita lihat ada isi, kemudian dan juga kemasannya. Artinya di sini bruto itu adalah berat barang atau benda seluruhnya karena dia terdapat isi dan juga kemasan. Sedangkan kalau kita perhatikan gambar yang kedua, ini disebut sebagai tara. Nah, gambar kedua ini hanya kemasannya saja. Artinya tara di sini adalah berat suatu barang tanpa isinya. Sedangkan neto
neto di sini hanya isinya saja, tidak punya kemasan. Nah, neto ini sering sekali kita bilang ini sebagai berat bersih. Kenapa berat bersih? Karena dia hanya terdapat isinya saja. Jadi berat barang yang tanpa ada kemasan atau pembungkusnya. Itu sebutnya sebagai neto. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sebelah sini, gambar beras ini, kita bisa sama-sama menentukan mana yang bruto, mana yang kita sebut tara, dan juga mana yang kita sebut sebagai neto. Dikatakan bruto kalau semua ini namanya adalah bruto. Kenapa? Karena ada karung dan juga di dalamnya ada beras. Maka karung dengan beras ini sebutnya sebagai bruto. Nah, kalau kita anggapnya mau ngambil tara, maka yang kita hitung hanya karungnya saja. Isinya ini tidak usah. Jadi berasnya tidak dihitung. Sedangkan kalau kita mau mencari neto, maka karungnya tidak kita perhitungkan. Kita hanya menghitung dari netonya atau isinya saja. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya bisa diperhatikan dari contoh karung beras ini. Nah, dari gambar di samping, di sini tertulis bahwa bruto 15 kg dan netonya adalah 14,99 kg. Di sini yang kita cari adalah berapa berat dari karungnya ini atau berapa jumlah taranya. Maka berapa taranya? Maka jawabnya adalah tara berarti berat seluruhnya dikurangi dengan isinya, berarti bruto dikurangi dengan neto. Berat bruto adalah 15 kg, sedangkan neto adalah 14,99. Artinya, dari hasil pengurangan ini didapatlah bahwa tara itu beratnya adalah 0,01 kg. Berarti berat karung ini adalah 0,01 kg. Nah, dari hal tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama adalah neto. Neto itu adalah berat kotor yang terdiri dari berat bersih atau sebutnya neto dan berat kemasan kita sebut tara. Untuk menghitung bruto, caranya adalah neto ditambah tara. Nah, sedangkan neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan wadah, tempat, atau kemasannya. Nah, untuk mencari neto, caranya bruto dikurangi dengan tara. Dan juga untuk neto ini bisa dicari ke persentasenya. Nah, cari persentase neto, caranya adalah neto dibagi dengan bruto, kemudian dikali 100%. Selanjutnya, tara adalah potongan dari berat, yaitu berat tempat, wadah, atau kemasan suatu barang tersebut. Untuk mencari tara, caranya bruto dikurangi neto. Nah, persentase taranya adalah tara dibagi dengan bruto dikali 100%. Contoh, seorang pedagang membeli 6 karung kedelai dengan bruto masing-masing 80 kg dan tara 3%. Jika harga pembelian tiap kilogramnya 4.000, tentukan tara untuk masing-masing karung dan keseluruhan. Pertama kita hitung dulu masing-masing karungnya ya, berarti per karung. Caranya tara sama dengan 3% dikali 80 kg. Jadi persentase taranya dikali dengan masing-masing brutonya per karung tersebut. Nah, maka 3% ini jadilah 3/100 ya, dikali dengan 80. Maka hasilnya adalah 3/10 dikali 8. Kenapa bisa 3/10? Karena 0 ini sama-sama dicoret. Jadi hasilnya 0 yang 80 coret dengan yang 100. Maka tinggallah 3/10 dikali 8. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita kalikan. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Ya kan? Nah, di sini nanti ada 10, maka hasilnya seperti ini. Nah, 24/10 kg. Seperti itu. 24/10 itu artinya 2,4 kg. Nah, kalau mencari keseluruhan, caranya adalah karena sudah didapat
per karungnya adalah 2,4 kg, maka untuk mencari tara secara keseluruhan untuk ke-6 karung tersebut, caranya adalah tara per karung itu dikali dengan jumlah karungnya. Nah, tara per karung itu jumlahnya adalah 2,4 dikali dengan jumlah karungnya, karena di sini ada 6 karung maka dikalikan 6. Maka 2,4 dikali 6 maka hasilnya adalah 14,4 kilogram. Oke smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.